yashrufu bima yaqa'u fihi minal hawadits. Suatu zaman atau waktu itu menjadi mulia dikarenakan ada sebab yang mana di dalam waktu tersebut ada kejadian atau peristiwa yang sangat besar. Jadi tidak mungkin waktu itu mulia, ya, hari mulia kalau tidak ada kejadian. Contohnya apa? Contohnya kalau 17 Agustus, ya. 17 Agustus jadi sakral di Indonesia. Waktu 17 Agustus menjadi sakral dikarenakan apa? Di bulan tersebut, di bulan Agustus, di tanggal 17 tersebut ada peristiwa yang sangat besar, yang mana rakyat Indonesia mengibarkan bendera atas kemerdekaannya. Itu dikarenakan ada peristiwa tersebut, 17 Agustus jadi sakral. Waktu yang sakral kenapa? Ya karena di situ momen. Di hari itu ada momen yang besar. Kalau nggak ada momen yang besar, tidak mungkin waktu tersebut menjadi besar. Ya, sama halnya Sya'ban. Sya'ban ini menjadi mulia dikarenakan di dalamnya itu ada peristiwa-peristiwa yang mulia atau yang besar, yang perlu kita ketahui agar apa? Agar kita yaitu menambah hal-hal ibadah, ya, ritual. Katanya beliau Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki, yaitu diantaranya kita merayakan Sya'ban itu diantaranya yaitu menyambungkan umat kepada sejarah, mengingatkan kepada sejarah. Apa sejarah-sejarah apa saja yang ada di bulan Sya'ban, ya. Karena orang, apa kata beliau, banyak orang yang lalai di bulan Sya'ban ini karena sudah diupdate dari Rajab. Banyak orang yang Rajab, banyak orang yang paham karena di situ ada kejadian yang besar. Apa? Isra wal Mi'raj, paham. Tapi kalau Sya'ban ini orang banyak lalai sudah. Karena apa? Banyak orang ke pasar kulaan persiapan Ramadan. Iya, kulaan. Yang jual ini persiapan nyetok, ya. Jadi lupa ibadahnya, mempersiapkan apa yang dijual di bulan Ramadan, apalagi Ramadan ya tambah lupa akhirnya ada. Ya. Itu diantaranya mengingatkan umat kepada sejarah. Kata beliau, di antara kejadian yang sangat besar di bulan Sya'ban, apa kata beliau? Di antara bulan Sya'ban yaitu ada kejadian yang sangat besar, yaitu di antaranya yang pertama tahwilul kiblah, ya, yaitu berpindahnya arah kiblat, ya. Kana fi syahri Sya'ban tahwilul kiblati min Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Jadi di bulan Sya'ban itu bulan yang mana dipindahnya arah kiblat, ya, umat muslim dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah. Dulu umat muslim itu kiblatnya kepada Baitul Maqdis di Palestina, ya. Kemudian pas dipindah ke Ka'bah itu terjadi di bulan Sya'ban, ya. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yantaziru dzalika bi raghbatin qawiyah, yang mana sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu sebelum berpindahnya kiblat, Nabi itu memang menunggu, ya, menunggu mendapatkan perintah kiblat itu dipindah. Sudah ditunggu-tunggu dan tejet kanjeng Nabi itu, cuman masih belum terjadi. Wa yaqumu fi kulli yaumin muqalliban wajhi fis sama', dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap harinya yaqumu, yaitu berdiri, ya, muqalliban, dan berubah-ubah wajahnya beliau fis sama', ya, awal ke atas, habis ke atas, terus ke bawah, ke atas lagi, kayak orang apa ya, mikir itu. Kalau orang mikir kan ya Allah, mikir ngadep ke atas, ke bawah lagi mikir. Itu mikir apa kanjeng Nabi? Bila kiblat ini dipindah. Kapan kiblat ini dipindah? Karena apa? Nabi waktu sholat di Baitul Maqdis, ya, itu diinyek, saudara, diinyek sama Bani Israel. Umat Islam ini tidak kreatif, katanya, tidak kreatif menguslimi. Karena apa? Kiblatnya ikut-ikut Bani Israel.
ente gilok melok, umat Islam ini tidak kreatif. Ya, yang mana ente ini seharusnya punya kiblat sendiri, melok-melok aku anjir. Dinyek gitu Nabi Muhammad. Akhirnya di hati itu Nabi Muhammad aslinya minta sama Allah. Ya, akhirnya tujuannya Nabi Muhammad berdiri sambil mengangkat wajahnya di langit, yaitu yataqarrab wahyu, yaitu menunggu kedatangan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabbani, yaitu wahyu atas ketuhanan, yang mana wahyu urusan ibadah, sehingga Allah itu melihat, ya Allah, ini Nabi Muhammad ya dengan pandangan yang cinta, menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di hatinya ingin diberikan kiblat sendiri, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan apa yang diinginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala qaulullahu taala, hingga Allah menurunkan ayat yang mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad nara taqalluba wajhika fis sama', sesungguhnya kami melihat, ya, Allah Subhanahu wa taala melihat taqalluba wajhika, yaitu melihat wajah Nabi Muhammad yang berubah-ubah, yang awalnya ke atas, ke bawah lagi, ke atas lagi, yang mana ini menunggu mendapatkan wahyu tentang kiblat pindah ke Ka'bah. Kemudian fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha awalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yaitu mengkabulkannya, menjadikan kiblat Nabi Muhammad yaitu ke Masjidil Haram, hingga Allah juga memerintahkan kepada kaum muslimin semuanya untuk kiblatnya, arah kiblat untuk beribadah juga menghadap kepada Masjidil Haram, kepada Ka'bah. Itu menyontohkan bahwasanya apa yang diinginkan Nabi Muhammad pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam hadis Sayyidah Aisyah mengatakan, wa yatahaqqaq fihi qaulu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lahu, Sayyidah Aisyah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ara rabbuka illa yusarri fi hawa. Jadi apa kata Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat Tuhanmu yang mana di saat engkau menginginkan sesuatu sedangkan Tuhanmu itu segera mengabulkan. Jadi Sayyidah Aisyah itu tidak pernah melihat Allah, ya, kecuali Allah itu segera mengkabulkan apa yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Itu rawahul Bukhari. Terus kemudian kesimpulannya, la yarda illa bima yarda bihillah. Sesungguhnya apa yang diridhoi oleh Nabi Muhammad pasti itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Nabi pasti itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad itu ngebai karpa dibi, itu tidak mungkin. Apa yang diperintahkan Nabi itu pasti sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Hatim, berkata Abu Hatim rahimahullah taala, shallal muslimun ila Baitul Maqdis 17 syahran wa 3 ayyam sawa. Kemudian kata beliau, Badrul Ulama mengatakan, orang umat muslim itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis yaitu selama 17 syahran, 17 bulan lebih 3 hari, wa 3 ayyam, lebih dari 3 hari. Jadi dulu umat muslim itu sholat menghadap Baitul Maqdis itu 17 bulan lebih 3 hari. Iya. Nah, itu diantaranya kata Badrul Ulama. Dan wa amarahu Allah azza wa jalla bil istiqbal lil Ka'bah yaumus tsulatsa lin nisfi min Sya'ban. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yaitu untuk berpindah kiblat ke Ka'bah yaitu di hari Selasa di bulan
di setengah bulan Sya'ban, ya, 15 Sya'ban, setengah bin Sya'ban ya. Itu diantaranya yang harus kita perhatikan ya. Jadi apa aja yang ada di Sya'ban itu? Oh, di Sya'ban ini ada kejadian ini, makanya menjadi mulia.